Banyak sekali yang ngomong soal koalisi perubahan. Ya, koalisi perubahan. Padahal koalisi perubahan ini belum ada, belum terjadi dan belum pernah deklarasi. Baru ada satu partai yang mendeklarasikan siap mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, yaitu Partai Nasdem yang digawangi oleh Surya Paloh. Memang beberapa waktu yang lalu PKS melalui Wakil Ketua Dewan Suro menyebut bahwa PKS sudah siap akan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024 melalui koalisi perubahan. Namun itu baru ngomong saja. Secara eksplisit organisatoris katanya baru akan disampaikan ke Anies Baswedan itu nanti pada tanggal 24 Februari 2023. Begitupun dengan Partai Demokrat. Ini juga baru ngomong doang. Jadi sampai hari ini koalisi perubahan itu belum ada. Dereng wonten, durung ono. Kalau kata orang Sunda, encan aya. Nah, bicara soal koalisi perubahan yang disebut-sebut akan mengusung Anies Rashid Baswedan ini, ternyata ada beberapa hal yang sampai hari ini masih menjadi polemik. Apakah Partai Nasdem akan tetap mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 atau akan meninggalkan Anies Baswedan? Terlebih ketika Ketua Umum Partai Nasdem menemui Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, dan pertemuan ini di tengah isu santer akan diresafalnya tiga begini ya. Tiga menteri di kabinet Pak Jokowi dari Partai Nasdem ini akan disingkirkan. Ditambah lagi pertemuan petinggi-petinggi Partai Nasdem yang mendatangi sekretariat bersama Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra. Disusul dengan Ketua Umum Partai Nasdem yang mendatangi Partai Golkar, bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Apakah Surya Paloh merubah formasi politiknya, pelan-pelan meninggalkan Anies Baswedan dengan mendatangi Sekber PKB dan Gerindra, menemui Ketua Umum Partai Golkar, dengan harapan mencari jalan untuk meninggalkan koalisi perubahan yang sampai saat ini baru omong doang. Kenapa baru omong doang? Karena dua partai yang katanya siap bulat mendukung Anies Baswedan ini sampai sekarang belum berani mendeklarasikan diri, baru ngomong saja. Ada lagi isu, bukan sekedar isu ya, tapi ini sudah menjadi pemberitaan menyebar luas di media mainstream dan media-media sosial soal kebocoran surat perjanjian politik antara Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Gerindra. Perjanjian ini diungkap oleh Sandiaga Salahuddin Uno, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Sandiaga Uno menyebutkan bahwa perjanjian itu terjadi pada tahun 2017, yaitu ketika perhelatan Pilkada DKI Jakarta. Memang sih Sandiaga Uno tidak menjelaskan secara detail apa isi surat itu. Tapi intinya perjanjian itu adalah sebagai bentuk dukungan mereka berdua nih terhadap Prabowo maju sebagai calon presiden. Nah, menurut Sandiaga Uno, perjanjian itu belum berakhir karena sampai hari ini belum ada pernyataan bahwa perjanjian itu selesai. Artinya masih berlaku di 2024. Jika tidak diakhiri ya perjanjian itu akan terus berlangsung. Perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua, dan ada poin-poin. Silakan ditanyakan. Perjanjian itu sih legal kan, ada tanda tangan bertiga dan seingat saya ada materainya. Namun tiba-tiba
pada tahun 2022 yang lalu, Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden di 2024. Anies Baswedan melipir dari Prabowo Subianto dan mencolok di Partai Nasdem. Ditambah lagi nih, ada berita yang cukup mengejutkan, yaitu pernyataan dari Erwin Aksa. Erwin Aksa ini membongkar soal perjanjian hutang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Utang piutang ini juga disebut-sebut pada saat perhelatan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Itu memang waktu putaran pertama ya logistik juga susah. Jadi logistik juga susah. Jadi ya yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus dan sebagainya. Jadi ya ada perjanjian satu lagi yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu. Apa intinya apa? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertati-tati juga kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat dan itu ada di Pak Rikrik itu Pak. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Oke. Sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Ya oke. Ada lagi nih yang terbaru, yaitu soal emak-emak yang pada Pilpres 2019 lalu mengumpulkan uang, iuran, kolektifan, memberikan sumbangan kepada pasangan Prabowo Subianto yang pada saat itu tuh sebagai calon presiden. Nah, iuran ini diberikan oleh emak-emak untuk biaya pemenangan Prabowo Sandi. Namun ketika mencuat soal utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno senilai 50 miliar, ini diungkit oleh emak-emak. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita duga, tidak kita sangka-sangka mencuat ke permukaan menjelang pemilu 2024 ini. Dan ini menjadi pengkayaan pengetahuan buat kita semua agar rakyat di Indonesia lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin. Kita bisa menilai satu sama lain mana pemimpin yang layak menjadi panutan dan mana yang tidak layak. Semua kita kembalikan kepada kalian semua rakyat Indonesia yang siap menjadi rakyat yang baik, bijak dalam menghadapi tahun politik.